Oke, sekarang kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Tadi untuk teori tumbukan ada 3. Kalau laju reaksi ada 4. Lanjut, yang pertama adalah konsentrasi. Terus yang kedua adalah suhu. Yang ketiga adalah luas permukaan. Yang keempat adalah katalis. Nah, kalau ngomong-ngomong suhu nih, mirip seperti tadi tempe yang tadi. Tempe yang tadi ada suhu 100 derajat Celcius sama suhu 80 derajat Celcius. Nah, tadi yang paling cepat yang mana? Suhu 100 derajat Celcius. Nah, itu ya, karena faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, salah satunya suhu. Nah, kita akan bahas semuanya 4 ini. Oke, sekarang kita bahas konsentrasi dulu. Dimana tadi konsentrasi kan lambangnya M besar nih. Nah, karena satuannya konsentrasi itu molaritas, makanya lambangnya adalah M. Seperti itu. Kalau M kecil meter, fisika lah. Nah, sekarang konsentrasi. Nah, jadi semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksinya. Kalau saya notasikan seperti ini. Jika konsentrasinya diperbesar, maka laju reaksinya diperbesar. Kenapa alasannya? Nah, alasannya itu adalah karena kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel bereaksi atau di reaktan semakin besar. Nah, kita ingat-ingat tadi di teori tumbukan tentang frekuensi. Nah, semakin sering kita terjadi tumbukan, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Seperti itu. Skuy, sekarang kita lanjut yang kedua. Oke, kalau tadi suhu ya, di sini luas permukaan. Nah, di sini semakin besar luas permukaan, maka semakin besar laju reaksinya. Nah, jadi bisa kita lambangkan untuk luas permukaan itu lambangnya A. Nah, karena di fisika kan luas permukaan itu kan lambangnya A. Dimana jika luas permukaan itu semakin besar, maka laju reaksinya semakin besar pula. Alasannya kenapa? Alasannya karena kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel bereaksi semakin besar, sehingga terjadinya tumbukan efektif. Nah, jadi semakin besar luas permukaannya. Jadi kalau luas permukaannya itu semakin besar, maka akan sering terjadi tumbukan. Nah, nanti kembali ke konsep tumbukan tentang frekuensi. Jadi luas permukaan itu sebanding dengan frekuensi tumbukan. Nah, jadi kalau luas permukaannya semakin besar, maka frekuensi untuk terjadinya tumbukan juga semakin besar. Jika frekuensi tumbukannya semakin besar, maka laju reaksinya juga akan semakin besar. Seperti itu. Skuy, kita lanjut ke yang nomor 3. Oh, sebelum yang nomor 3 ada sebuah chemistry in my life. Oke. Suatu hari, ibunya Nafisa itu ingin memasak tempe goreng dengan daun bawang. Nah, jadi dicampurkan daun bawang ya. Nah, namun Nafisa itu ingin sekali makan karena sangat lapar. Nah, mungkin dia kemarin belum makan sama sekali ya. Nah, di sini ada tempe 3 jenis. Jenis A, jenis B, jenis C. Nah, kita bisa lihat dari ukurannya ya, beda-beda ya. Nah, tempe jenis manakah yang akan cepat matang? Nah, tadi apa teorinya? Luas permukaan semakin besar, maka laju reaksinya semakin cepat. Nah, kira-kira tempe jenis mana yang semakin cepat? Nah, tempe jenis A, B, atau C? Oke, yang betul itu adalah tempe jenis yang C. Loh, kok bisa? Kan luas permukaan. Nah, jadi gini. Kalau misalkan saya gambarkan sebuah kubus seperti ini ya. Di sini ada sebuah kubus di mana misalkan untuk panjangnya 4 meter, di sini juga untuk lebarnya 4 meter dan tingginya 4 meter. Kalau misalkan kita ambil luas permukaan cuma permukaan yang di bawah ini aja ya, permukaan ini aja, otomatis kan panjang kali lebar sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Ini rumus dari luas permukaan persegi. Sekarang jika dibagi-bagi atau diperkecil,
itu kubusnya akan menjadi seperti ini. Misalkan saya bagi menjadi 4. Di sini ada kubus, terus saya bagi menjadi 4 ya. Otomatis kalau saya bagi secara rata, maka di sini ada 2, di sini ada 4, di sini menjadi 2. Ini juga sama, ini 2, 4, 2, ini 2, 4, 2, 2, 4, 2. Nah, kalau misalkan saya mengambil panjang yang sama, di mana ngambil yang sini, luas permukaannya, nah maka untuk luas permukaan ini kan panjang kali lebar sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi ini juga 8, ini juga 8, ini juga 8. Maka 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya, di mana luas permukaan jika masih utuh atau masih seperti ini ya, utuh seperti ini, maka luas permukaannya itu sangat kecil daripada yang sudah dipecah-pecah seperti ini. Nah, di mana dapat 32 itu secara teori matematiknya. Nah, seperti itu ya. Jadi luas permukaan itu tidak menunjukkan besarnya ukuran. Jadi kalau berbanding terbalik ya, jika besarnya ukuran maka luas permukaannya lebih kecil daripada yang luas ukurannya itu yang kecil-kecil seperti ini. Nah, seperti itu. Makanya nanti kalau di rumah disuruh ibu masak, terus kalian lagi mager, pengen cepet-cepet selesai, ya tinggal kamu potong kecil-kecil seperti ini. Misalkan Sabrina disuruh masak tempe gitu ya, karena mager, ya wes dia masak tempenya dipotong kecil-kecil. Nah, seperti itu. Itu caranya. Jadi kimia itu melekat di dalam kehidupan kita, seperti itu. Makanya ini termasuk chemistry in life. Jadi nanti kalian berumah tangga, ibu-ibu yang abad nih pastinya kan jadi ibu-ibu, kalau ingin cepet tempenya atau tahunya pengen cepet atau ingin goreng apapun ingin cepet, ya tinggal kamu belah-belah seperti itu. Nah, jadi secara tidak sadar ibu kalian itu sudah belajar kimia. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga, yakni suhu. Oke, suhu. Jadi semakin besar suhu, maka semakin besar laju reaksinya. Nah, seperti yang sudah kita bahas yang awal tadi. Nah, jika suhunya itu diperbesar, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Contohnya adalah kamu menggoreng tempe di mana ukurannya sama, cuma beda suhunya. Kompor pertama tadi kayak 100 derajat Celcius, kompor kedua 80 derajat Celcius, maka yang paling cepat mana? Ya pastinya yang 100 derajat Celcius, seperti itu. Nah, itu kenapa alasannya? Alasannya seperti ini. Karena energi kinetik pada partikel reaktan juga bertambah, sehingga mengakibatkan gerakan molekul makin cepat dan acak. Maksudnya gimana sih Ustadz? Nah, sederhananya gini. Jika kamu kepanasan, otomatis kamu akan keadaannya otomatis habis berlari atau habis apa gitu. Tapi kalau kamu misalkan dingin gitu ya, kalau kalian bayangkan di kelas, nah di kelas pakai AC kan, tiba-tiba kedinginan kalian. Nah, karena apa? Kalian tidak melakukan aktivitas, hanya duduk saja. Tapi kalau suhunya naik atau kalian dalam olahraga atau lagi apapun lah seperti itu melakukan aktivitas bergerak, otomatis akan menyebabkan energi teori tumbukan di mana frekuensi terjadinya tumbukan akan semakin sering. Nah, maka akan menyebabkan laju reaksinya semakin cepat seperti itu. Jadi kalau intinya suhu semakin dinaikkan maka laju reaksinya semakin cepat. Nah, untuk suhu sendiri di sini ada sebuah rumus, yakni ini rumus yang kedua ya. Nah, rumus yang kedua adalah laju reaksi pada suhu tertentu suhu tertentu di mana dikalikan dengan delta V terus ini pangkat ya, pangkat dari perubahan suhu dibagi dengan 10 dikali dengan V0. Nah, jadi catatan di sini adalah jika delta V itu adalah kenaikan laju reaksi, delta T itu untuk delta T ini ya, sebenarnya T-nya besar ya. Jadi T0
TT dikurangi T0. Jadi TT itu adalah suhu akhir, T0 itu suhu awal. V0 ini adalah laju reaksi awal, sedangkan VT ini adalah laju reaksi akhir. Untuk di sini saya akan beri keterangan ya. Untuk 10 ini, nah, jadi untuk 10 ini adalah kenaikan suhu. Nah, karena rata-rata kenaikan suhu itu biasanya pakai 10 derajat Celcius, maka saya tulis di sini 10. Tapi itu tergantung soalnya. Kalau misalkan kenaikan suhunya itu 20 derajat Celcius, maka di sini 10-nya akan berganti menjadi 20. Nah, seperti itu ya. Nah, biar kalian mudah paham, saya akan berikan contoh soal. Di sini misalkan ada laju reaksi bertambahnya menjadi 2 kali lipat. Nah, jadi yang diketahui menjadi 2 kali lipat ini adalah delta V-nya. Nah, karena kan tadi kan delta V itu adalah kenaikan, maka delta V-nya sebesar 2 kali. Nah, kenaikan suhunya berapa? Kenaikan suhunya di sini 10. Nah, jadi kita tulis untuk misalkan tak ganti T gitu aja ya. T sama dengan 10. Terus untuk laju reaksi suhu 25, maka ini adalah T0-nya. T0-nya sama dengan 25 derajat Celcius, sedangkan T akhirnya TT sama dengan 75 derajat Celcius. Nah, jika laju reaksi 25, karena 25 ini adalah awal, maka ini adalah laju reaksi awal. Maka V0 sama dengan 6 molaritas per detik. Yang ditanyakan adalah laju reaksi pada suhu 75, maka mencari VT. Ya kita tinggal masukkan aja. Jawab sama dengan VT sama dengan delta V, terus di sini pangkat delta T per kenaikannya dikali dengan V awalnya. Jadi delta V di sini 2 dikalikan dengan 75 dikurangi 25 dibagi dengan 10 dikali V0-nya 6. Maka di sini 2, 75 dikurangi 25 itu kan 50. 50 dibagi 10 maka 2 pangkat 5 dikali 6. 2 pangkat 5 itu kan sama dengan 2 pangkat 3 itu kan 8. 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 8 kali 4 ini 32. 32 kali 6, 6 kali 2 12. Simpen 1, 6 kali 3 18. Karena punya simpenan ditambahkan 1, jadi 192. Simpenan bukan hal-hal yang kotor ya, seperti itu. Oke, jadi untuk VT-nya sama dengan 192 meter lagi sih, molaritas per detik. Seperti itu ya. Nah, oh ya, saya mau memberikan satu rumus lagi, di mana kalau misalkan di sini yang diketahuinya bukan mencari VT, tapi mencari T. Nah, jadi untuk mencari rumus V itu sama seperti 1 per T. Nah, 1 dibagi dengan waktu, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini diketahuinya untuk waktu, misalkan jika waktu suhu reaksi adalah 3 second, maka laju reaksi pada 75 berapa second, kayak gitu. Nah, tinggal kamu ganti aja. Kalau misalkan di sini VT-nya saya hapus di sini ya, jadi biar kalian tahu. Jadi kalau yang ini kan yang diketahuinya pakai laju reaksi. Kalau misalkan yang diketahuinya waktu, oke, kalau yang diketahuinya waktu, maka rumusnya gini. V itu kan rumusnya 1 per T, maka tinggal 1 per T. T akhir maksudnya, terus sama dengan 1 per delta T. Delta T ini maksudnya bukan perubahan waktu, tapi kenaikan waktu. Nah, dikali dengan delta T per T dikali dengan T0 atau T awal. Tak taruh sini ya, nggak cukup. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Faktor-faktor laju reaksi yang terakhir. Nah, kita untuk faktor laju reaksi yang terakhir adalah katalis. Katalis itu apa? Zat yang ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi. Kalau bahasa kerennya itu adalah katalis itu adalah mood booster. Nah, jadi
atau support system, atau someone. Nah, gitu ya. Yes, canda lah, canda. Oke, jadi katalis itu adalah zat yang ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi. Nah, prosesnya itu bagaimana sih katalis di persamaan reaksi kimia? Jadi gini, penambahan katalis itu digunakan untuk menurunkan energi aktivasi atau EA. Nah, energi aktivasi atau EA. Tadi kan EA itu kan energi penghalang. Jadi kalau penghalangnya diturunkan, nah, jika penghalangnya diturunkan, maka reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Karena EA itu adalah energi penghalang terjadi reaksi. Oke ya. Jadi harus kalian ingat ya, EA itu adalah energi penghalang terjadinya reaksi, bukan lagunya Cowboy Junior seperti itu. Saya nggak tahu ya kalian zamannya kalian tahu atau enggak ya. Oke, kita lanjut. Jadi sehingga saya bisa menuliskan persamaannya seperti ini. Jika energi aktivasinya diperbesar, maksudnya energi aktivasinya itu diperbesar, energi penghalangnya diperbesar, maka reaksinya susah untuk terjadi. Maka produknya itu susah terjadi atau reaksinya susah terjadi. Sedangkan kalau energi aktivasinya diperkecil, maka reaksinya itu akan mudah untuk terjadi. Jika reaksinya mudah, maka menghasilkan suatu produk seperti itu. Nah, sekarang di sini ada suatu grafik. Nah, grafik di mana di sini ada energi potensial. Terus di sini ada koordinat reaksi, di sini ada energi aktivasi. Jadi pereaksi untuk menghasilkan hasil reaksi. Jadi ada reaktan menghasilkan suatu produk, tak tulis ya. Sambil saya tulis. Jadi di sini ada reaktan. Nah, dia bergerak dari sini terus naik sebuah gunung, terus turun menjadi produk. Nah, di sini sebelum diberikan katalis ya. Nah, jadi kalau garisnya masih hitam seperti ini adalah belum diberikan katalis. Jadi sebelum diberikan katalis dia harus naik gunung yang sangat tinggi ini. Tapi karena kita ada katalis, sehingga untuk menghasilkan suatu produk itu untuk naik ke gunungnya itu nggak tinggi. Nah, seperti ini, lebih rendah. Karena energi aktivasinya itu diperkecil. Karena fungsi dari katalis itu adalah menurunkan energi aktivasi. Nah, jadi energi aktivasinya menjadi sekian. Misalkan ini energi aktivasinya yang ini ya, yang hitam ini sebesar 100, terus kita beri katalis, jadi tak tulis di sini ya, garis merah pemberian katalis. Plus katalis ini pemberian katalis, diberikan katalis pada reaktannya. Kok ini rekata ya? Reaktan. Rekata lah, inget Renata saya. Oke, lanjut. Jadi di sini untuk energi aktivasi diberikan katalis, maka energi aktivasinya menurun. Yang awalnya 100 diberikan katalis misalkan menjadi 50. Sehingga dia kan bergeraknya kan lebih cepat kan. Nah, naiknya kan nggak terlalu naik-naik banget nih. Kalau ini kan ada energi aktivasi lebih cepat, maka cepat untuk menghasilkan suatu produk. Itu ya gunanya katalis. Oke, kita sudah mempelajari laju reaksi yang chapter pertama, yakni tentang apa tadi? Pengertian laju reaksi. Yang kedua, teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, seperti itu. Itu aja ya anak-anak tentang materi laju reaksi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian, teman SD kah, teman SMP kah, terserah, seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.